Kita masuk ke B, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Di bawah ini terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut, seperti contoh gambar berikut ini. B. Dekoratif teknik. Dekoratif adalah sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana, yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita seperti gambar berikut ini. Proses produksi kerajinan tekstil. Pada semester pertama ini, kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain ataupun terstruktur. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Untuk memenuhi kebutuhan. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias, sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contoh, hiasan dinding, fashion aksesoris, dan elemen estetis interior. A. Hiasan berbentuk kap lampu seperti contoh gambar ini. B. Elemen estetis interior eksterior sebagai bantal kursi. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Misalnya, dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya. Seperti gambar hiasan dari batik ini. Ini adalah produk kerajinan fungsi hias hasil modifikasi. Teknik batik pada kain, dipotong-potong kainnya, disusun kembali batik-batik dengan motif dan warna yang beragam, menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. 1. Tapestri. Saat kita menjelajah Indonesia, terungkap banyak kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hias yang beraneka ragam, tenun yang menggunakan alat tenun seperti gedogan ataupun ATBM, alat tenun bukan mesin. Dalam pembuatan hiasan tenun, serat ini pun mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selebar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Seperti contoh gambar ini adalah aneka hiasan tapestri dengan teknik tenun serat. Bahan pembuatan hiasan tapestri. Bahannya ada benang tipis untuk lungsi, ada benang tebal untuk pakan. Alat pembuatan hiasan tapestri ini ada alat pembuatan tenun serat, batang kayu sumpit. Pada tahapan proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. Bisa dilihat di gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ini adalah langkah-langkah tahap proses pembuatannya.
Batik. Para ahli meneliti, berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding goa-goa di Indonesia, kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Gambar yang paling sering muncul adalah gambar tapak tangan yang dibubuhi pigmen merah. Jadi dapat digambarkan bahwa teknik perintangan warna pada pembuatan kain batik ini dipengaruhi oleh konsep kepercayaan seperti contoh gambar ini. Ini adalah jejak telapak tangan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, batik menjadi kegiatan berkarya dengan teknik yang sama yaitu merintang kain. Teknik membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, rinci, rajin, tapi juga mudah. Teknik batik tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora, fauna, serta sifat-sifat berbentuk rumit lainnya. Seperti contoh di gambar di bawah ini adalah gambar batik aneka kain rintang warna. Batik pedalaman klasik. Ini adalah batik pedalaman motif teruntum Jawa Tengah. Batik pesisir, ini adalah gambar batik pesisir. Bahan produksi batik ada 1. Kain putih. Kain putihnya itu boleh katun prismissima, ada katun sutra, malam lilin, zat pewarna batik, ada pewarna sintetis, reaktif pewarna alam, kulit manggis, dan kayu secang. Alat produksi batik ada canting, ada kompor. Kompornya boleh kompor minyak dan wajan, boleh kompor elektrik dan wajan. Alat lain ada dingklik, gawangan, bandul, pola batik, ember, panci, wadah penampung limbah malam. Proses pembuatan batik. Ini adalah proses pembuatan batik seperti contoh gambar ini adalah batik teknik cap. Yang kedua, gambar kedua adalah proses pembuatan batik teknik tulis. 3 adalah gambar proses pembuatan teknik campuran cap dan tulis. Batik dengan teknik cap diperuntukkan dalam pembuatan batik dengan bentuk pengulangan motif. Motif yang dibuat diperhitungkan dengan ilmu ukur sehingga hasilnya akan sesuai dengan keinginan. Batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain. Bentuk gambar pada batik tulis nampak lebih luas dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. Batik dengan teknik campuran cap dan tulis diperuntukkan untuk meningkatkan kuantitas produksi pesanan. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Kita masuk ke sulam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu, sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar benang katun. Saat ini, sulam telah dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku. Kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda-beda menurut tempat dan negara. Berikut jenis-jenis tusuk dasar. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk, cilujur, tikam jejak, silang flanel, veston, rantai, melekat benang, batang, dan sebagainya. Seperti gambar di bawah ini. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut ini. Sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Sulam terawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Sulam timbul, hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini sebagai berikut. A. Sulaman kepala peniti. Sulaman kepala peniti merupakan sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Sulam bayang.
Sulam bayang merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar, seperti gambar di bawah ini. Sulam renda bangku. Sulam renda bangku merupakan jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya, seperti gambar di bawah ini. Sulam pita. Sulam pita menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi, seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Ini adalah jahit aplikasi standar. Jahit aplikasi standar adalah teknik membuat kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay. Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melobangi bagian dasar kain yang telah digambar motif sesuai dengan rencana, seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pada potong motif jahit. Aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain seperti contoh gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pada lipat potong jahit. Lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana, sehingga hasilnya simetris, kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pengisian jahit. Dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya sama seperti pada jahit tindas. Bedanya pada penambahan potongan kain berbeda warna, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah alat dan bahan produksi jahit aplikasi. Ada jarum jahit tangan dan jarum sulam, gunting, jarum pentul dan bantalan jarum, setrika, tudung jari, dan alat pemasuk benang, pemidangan, pensil atau kapur jahit, cukil atau pedal jahitan. Lalu bahannya ada 1 benang jahit atau benang sulam, 2 kain bermotif atau polos dan kain felt. Ini adalah proses pembuatan jahit aplikasi. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Proses membuat jahit aplikasi pada produk bantal hias. Kemasan produk kerajinan tekstil. Ini adalah gambar-gambar kemasan. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi, kerajinan dari bahan limbah organik yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dikemas. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang yang mudah dibawa. Ini adalah proses pembuatan tas teknik jahit dan anyam. Mulai dari perencanaan, menganalisis kebutuhan, membuat sketsa, pelaksanaan, membuat karya kerajinan. Bisa dilihat langkah-langkahnya seperti gambar berikut.